Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah fonologi oleh dosen pengampu yaitu Pak Irwan Siagian MPD. Saya Azka Nursyahida dari kelas ekstensi X2B dengan NPM 202021500380 akan menjelaskan tentang grafem dan fonem. Teman-teman, grafem itu apa ya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Jadi, grafem itu adalah sistem pelambangan bunyi. Alih-alih disebut sistem ejaan, pada dasarnya grafem itu adalah sebuah huruf. Grafem itu ada dua, yaitu ada grafem yang mengikuti sistem fonetis dan juga ada grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang mengikuti sistem fonetis lebih populer disebut dengan ejaan fonetis, karena melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf. Jumlah bunyi yang dilambangkan relatif lebih banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet. Lalu, grafem yang mengikuti sistem fonemis ini lebih populer atau lebih dikenal dengan sebutan ejaan fonemis atau melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Jadi, pelambangan disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Perlu kita ketahui bahwa grafem ini berasal dari bahasa Yunani, grafo, yang artinya menulis. Dan grafem ini merupakan satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Menurut Trihardini pada tahun 2014, grafem ini lebih tepatnya dapat diartikan sebagai satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, ataupun morfem, tergantung dari karakteristik segmentasi sistem bahasa yang bersangkutan. Alwi menyebutkan bahwa grafem dituliskan di antara dua kurung sudut. Sebagai contoh, fonem N dinyatakan dengan dua huruf yaitu N dan G. Lalu dua huruf tersebut membentuk satu grafem yaitu eng. Pada tahun 2001, Kridalaksana mengungkapkan bahwa apa yang disebut fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Pada tahun 2009, oleh Widi mengungkapkan bahwa fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, sedangkan fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan nih ada contoh grafem yaitu huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan yang lain. Nah, satu grafem ini dapat dipetakan tepat pada satu fonem, ya meskipun cukup banyak sistem ejaan yang memetakan beberapa grafem untuk satu fonem. Contohnya nih, grafem N dan G atau huruf N dan G ini fonemnya atau bunyinya itu huruf N yang ada korek dalam, atau sebaliknya, satu grafem untuk beberapa fonem, misalnya grafem E untuk fonem E dan E. Nah, tadi kita membahas tentang grafem. Sekarang kita membahas tentang fonem. Apa itu fonem? Jadi, fonem ini adalah kesatuan situasi suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Nah, perlu kita ingat bahwa karena fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna. Nah, maka jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Dikatakan sekitar karena jumlahnya masih bisa berubah. Hal ini sangat tergantung pada korpus data. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini masih dijumpai ya minimal 2 masalah terkait dengan pengembangan fonem, yaitu yang pertama, satu fonem dilambangkan 2 huruf dan 2 fonem dilambangkan 1 huruf. Oke, nomor 1, di sini ada 4 fonem ya, masing-masing ini dilambangkan dengan huruf atau grafem NG, NY, KH, dan SY. Contohnya, dari fonem menana ya, tulisannya menana, tapi hurufnya itu menganga atau dibaca menganga.
Lalu di sini ada grafem nyanyi ya, dengan tulisannya itu nani, N-nya yang ada tanda di atasnya. Dan ada kata makhluk. Nah, KH-nya ini dilambangkan huruf X ya, jadi makhluk. Lalu pada kata syarat, S-nya ini menggunakan huruf S yang ada tanda di atasnya. Nomor 2, fonem E dan E dilambangkan huruf E-nya ya. Contohnya sate, ide, menang, berat. Walaupun berbeda fonem tetapi tetap satu grafem yaitu E. Walaupun demikian, EYD yang digunakan sekarang ini sudah berusaha untuk mengurangi kelemahan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen yang dipakai pada tahun 1901 sampai 1947 dan ejaan Suwandi yang dipakai pada tahun 1947 sampai 1972. Lebih banyak kelemahannya. Oke, sekarang kita bahas pada ejaan Van Ophusen. 1. Fonem U, J, C, N yang ada tandanya dan S yang ada tandanya di atas dilambangkan dua huruf, yaitu seperti OE, DJ, NG, NJ, CH, dan SJ. Contohnya, kita ambil salah satu contohnya pada kalimat untuk. Dalam kalimat untuk ini, huruf U dilambangkan dua huruf, yaitu menjadi O dan E. Nomor 2, fonem K dilambangkan dengan tanda petik. Contohnya, dari kalimat tidak, makhluk, dan yakni. K-nya itu menggunakan tanda petik. Lalu yang ketiga, fonem E dan E dilambangkan E. Tadi sudah dijelaskan pada awal pembahasan, dari kalimat sate, ide, menang, berat, walaupun berbeda fonem tetapi tetap satu grafem. Pada ejaan Suwandi, dari ke-6 fonem tersebut dilambangkan dengan huruf DJ, TJ, NG, NJ, CH, dan SJ. Mari dilihat contoh-contohnya. Dari kalimat jejak, huruf J dilambangkan dengan huruf DJ. Dari kalimat cacat, huruf C-nya menggunakan huruf TJ. Lalu pada kalimat menganga, di situ fonemnya hanya terdapat 6 fonem, namun dari grafemnya terdapat 8 grafem. Karena apa? Karena dari fonem N yang ada kurang ke dalam itu memiliki atau dilambangkan dengan grafem N dan G, 2 huruf. Pada kalimat nyanyi, fonemnya ini hanya memiliki 4 fonem, tapi grafemnya memiliki 6 grafem, yaitu N dan J. Lalu pada kata makhluk, fonemnya hanya terdapat 6 fonem, yaitu MA, X, L, U, dan K. Tapi dalam grafemnya terdapat 7 grafem, yaitu MA, CH, L, U, K. Fonem X dilambangkan dengan grafem CH. Lalu pada kalimat yang terakhir yaitu kalimat syarat, di sini fonemnya hanya terdapat 5 fonem dan grafemnya ada 6. Yaitu pada fonem S dilambangkan dengan 2 huruf yaitu S dan J. Nomor 2, contoh ini sama dengan contoh pada ejaan Van Ophusen, yaitu fonem E dan E dilambangkan dengan 1 huruf atau 1 grafem yaitu E. Lalu pada contoh yang ketiga yaitu fonem F, V, dan Z ternyata belum diakui sebagai fonem bahasa Indonesia, sehingga dalam penerapannya disesuaikan ke lambang-lambang yang mirip, yaitu P untuk F dan V, dan juga dari huruf J untuk Z. Lalu, apa nih perbedaan antara grafem dan fonem? Mari kita simak pembahasannya. Jadi, perbedaannya adalah grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem ini berbicara tentang bunyi. Seringkali, representasasi tertulis kedua konsep ini sama. Contohnya, kursi terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I. Dan cara pengucapannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan.
Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan. Contohnya pada kata ladang, mempunyai 6 grafem, yakni LA, DA, N, dan G. Tetapi dari segi bunyinya, perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yaitu LA, DA, dan N. N-nya tersebut adalah N yang ada ekornya ke dalam, karena grafem N dan G hanya mewakili satu fonem N yang ada ekor ke dalam saja. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa. Nah, sedangkan kalau grafem ini adalah pelambang fonem yang berbentuk huruf. Tidak mustahil bahwa keduanya terlihat tidak mempunyai perbedaan. Baik, cukup sekian saja yang bisa saya paparkan tentang grafem dan fonem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.